Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genuine Idea. Seperti biasa, saya akan membahas pergerakan indeks kita hari ini, hari Senin ya. Setelah kita libur panjang, ya kemarin saya memberikan menu buy close di grup Rekom. Nanti akan saya kasih lihat apa yang saya berikan kemarin. Kita nanti bisa main-main ke Telegram saya sebentar. Dan saya akan membahas saham-saham yang di request teman-teman saya di grup Telegram pemahaman saham. Yang mau join, link ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. IHS kita untuk hari Senin ini oke, mantul ya, mantul dari support. Ya, intinya gini deh, dia lagi sideways. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas 6680, ini kita cukup oke. Bisa tes lagi ke 6710 ya, sampai 6720 dulu. Yaitu resisten yang cukup kuat yang sudah dicoba dilewati beberapa minggu ini, tapi gagal break ya, gagal break. Ya, semoga sih bisa break lagi, dia akan naik lagi. Ya, untuk indeks kita. Posisinya lagi sideways saja, oke? Oke, kita sebelum kita bahas saham-saham, saya sedikit main-main ke Telegram. Yang mau join grup Telegram ini, teman-teman. Ya, ini saham-saham yang di request. Ya, ini saham-saham yang di request saya teman-teman di grup Telegram saya. Ya, tiap sore saya kasih requestan saham. Mereka yang request, jadi saya akan bahas di YouTube biasanya. Oke, ini menu buy close yang saya berikan kemarin, tanggal tanggal 27 Juni, jelas ya. Buy close Homi jam 3.48 sebelum di jam market berhenti. Teman-teman kalau beli menu buy close di jam market berhenti itu bisa di HK 5 tick di harga closingnya. Nanti di jam 4 kita akan dapat harga penutupannya. Ya, jadi semua orang pasti bisa beli di harga yang sama. Ini kita beli saat tanggal 27. Hari ini naik melebihi capai TP2 saya 840. Dia cuan 7% hari ini. Ya. Lalu teman-teman bertanya, cara analisanya bagaimana? Apakah ini cuma tebak-tebakan? Tidak, ya. Ini akan saya bongkar nanti di kelas, di online kelas. Salah satunya itu screening saham menu buy close di jam market berhenti, seperti yang saya berikan Homi ini di tanggal 27, jual hari ini, tanggal 3. Ya, karena kemarin libur ya, libur 3 hari. Hari ini cuan 7%. Ya, cara analisanya bagaimana? Cara screeningnya bagaimana dari hampir 900 saham, kenapa bisa muncul Homi? Nah, itu akan saya bongkar nanti kelas. Dan cara analisanya bagaimana? Ya, syaratnya apa aja supaya kita bisa beli menu buy close. Analisanya apa saja yang dilihat. Sebenarnya simpel. Teman-teman nanti akan saya bongkar di kelas tanggal 14 dan 15 Juli 2023. Ya, nih. Bongkar teknikal ODT. ODT itu menu buy close dan swing. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya waktu untuk ODT atau trading harian, bisa swing saham. Artinya apa? Anda bisa tabung saham yang bagus, ataupun Anda bisa coba swing saham dalam tempo mungkin hitungan mingguan atau bulanan. Ya, cari biasanya kalau swing itu targetnya di atas 10 sampai 20%. Ya, kalau ODT itu sebenarnya 1-2% cukup, tapi biasanya dikasih lebih ya. Itu namanya ODT, trading harian. Ya, teknik GC juga diberikan. Nah, semua yang saya tulis akan saya kasih tahu. Jadi, Anda harus tahu trading plan seperti apa, cara take profit, tentukan area take profit, stop loss yang benar seperti apa, yang pastinya psikologis dan money management ya. Harga kelasnya 990.000 ini nggak sampai 2 minggu lagi saya tutup ya teman-teman. Ya, saya tutup kalau memang mau ikut kelasnya, silakan daftar nanti hubungi saya di GenuID di Telegram saya ya. Tapi teman-teman harus masuk dulu ke grup umum saya supaya bisa kontak saya ya. Kalau mau belajar, kalau nggak mau belajar pun nggak masalah. Kan itu hak pilihan masing-masing. Karena ilmu itu bisa kita pakai selamanya. Ya, bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini bisa dipakai terus-menerus ya, ilmu analisa. Jadi Anda trading itu bukan judi-judian. Semua ada analisanya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mau belajar silakan. Mau belajar tempat lain juga nggak masalah. Yang penting teman-teman paham analisa saja ya. Oke, kita bahas lagi saham-saham yang di request ya. Saham-saham yang di request pertama Bumi. Kita lihat Bumi. Bumi. Bumi tidak buruk ya, oke lah. Masih dalam posisi yang aman sekarang. Karena dalam fase uptrend. Tapi dia ada resist yang cukup kuat di 120. Nah itu harus break dulu. Kalau break dia konfirmasi bisa naik lagi, bisa lumayan. Bisa ke 123, 126 dulu. Tapi kalau 120-nya nggak mampu break,
Ya, kemungkinan dia akan turun dulu T114 110-nya. Nah, 110 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia bisa balik arah jadi downtrend ya untuk muminya. Lanjut kita coba lihat. Bentar ya teman-teman. MBAP. MBAP. MBAP dalam posisi yang ini sideways di area bawah wajar. Kenapa? Karena dia kemarin dividen. Jadi dia sideways dulu ya. Sideways dulu tapi ada gap kok. Di sini ada gap sedikit di 4820. Ada gap agak jauh di 5500 lah ya. Tapi untuk sekarang fasenya belum uptrend ya teman-teman. Mungkin akan sideways saja lah ya. Sekarang support dia di 4400, 4420, resisten terdekat di 4500 sampai 4620. Itu dulu lah ya. Mungkin dia akan sideways dulu. Posisinya belum oke, belum uptrend sekarang ya. Masih sideways di area-area bawah. Lanjut kita coba lihat, tapi MBAP kalau saya lihat secara fundamental itu termasuk saham yang tidak terlalu buruk kok. Oke kok ya. Karena memang batu bara lagi turun ya dia turun. Lanjut ke Excel. Excel eh, belum oke secara teknikal, masih sideways cenderung di persimpangan bawah ya. Support di 1940 sampai 1900. Resisten ada di 198 1970 dulu sampai 2000 maksimal di sana ya untuk Excel. Posisinya lagi sideways di persimpangan bawah. Lanjut ke TAIS, TAYS. TAIS mencoba uptrend tapi belum gini deh. Dia akan uptrend kalau dia bertahan tidak jebol lebih dari 88. Itu aja kuncinya. 88 kalau jebol, nah dia tuh turun dulu tuh 86, 84. Nah, kalau sampai jebol lagi 84, turun lagi tuh bisa downtrend kembali ke 80 sampai 76. Ya intinya gini, kuncian dia minimal tidak boleh jebol 86-nya. Ya 86, 88 itu support, resisten dia di 9, bentar saya lihat dulu, 96 sampai 100 dulu. Ya kalau dia mau lanjut naik dia harus break di atas 100 untuk price. Tapi kalau nggak bisa break kemungkinan cenderung akan turun lagi. Posisinya mencoba uptrend tapi belum confirm saja untuk TAIS. Ya untuk TES belum confirm uptrend tapi mencoba uptrend. Lanjut ke BNBR. Lagi downtrend teman-teman. Waduh. OTW gocap ini teman-teman. Intinya gini deh. Resist sekarang 54. Kalau nggak bisa break 54 kemungkinan dia akan turun ke 51 sampai 50. Ya, jelas ini lagi downtrend BNBR-nya. Belum oke. Hampir mau turun ke gocap nih. Ya untuk BNBR. Lanjut ke BSSR. BSSR juga oke secara teknikal dia mencoba kembali uptrend tapi belum confirm saja. Ya, untuk support dia sekarang di 3360, 3400. Ya, resisten dia di terdekat ya, terdekat di bentar saya lihat dulu. 3460 sampai 3530 lah ya. Kalau dibilang saham ini saham bagus, ya ini termasuk saham yang bagus secara fundamental kalau saya lihat sekilas ya kemarin. Ya ini oke untuk BSSR-nya. Oke lah, ini saham yang juga royal bagi dividen dan ini saham batubara ya. Jadi Anda harus tahu siklus batubara seperti apa. Jadi Anda sebelum ambil saham Anda harus tahu analisanya terlebih dahulu. Tapi untuk teknikalnya dia mencoba kembali naik tapi belum confirm uptrend saja untuk BSSR. Ya belum uptrend lah tapi hampir menukik naik lah ya. Tapi belum confirm saja untuk BSSR. Lanjut ke ANJT. ANJT ini kita beli tadi ya. Kita beli closing berapa sih? Kita beli tadi bukan bukan ANJT, maaf maaf maaf. Kita nggak beli ANJT tapi tadi kita beli, nah saya lupa saya. SKRN ya, kita beli tadi menu buy close di grup eh, Rekom itu lok arah ya, udah 2,5% sih tadi cuannya. Ya tinggal lanjut aja semoga besok naik ya untuk ininya SKRN. Ini untuk ANJT oke, tapi ini sudah cukup tinggi, naiknya cukup tinggi. Intinya gini deh, resisten dia 790, 800. Kalau 800 nggak bisa break, hati-hati bisa turun agak dalam ya. Intinya resisten 790 dulu sampai 800. Ya itu resisten kuat. Support uptrend dia 750 tidak boleh jebol. Kalau jebol dia akan turun lumayan dalam ke 720 sampai 700.
Ya 750 titik penting untuk ANJT. Kalau dibilang uptrend ini bukan uptrend lagi, ini sudah sangat tinggi. Sudah naik agak tinggi ya untuk ANJT-nya. Lanjut kita coba lihat NIYZ. NIYZ. Saham gorengan teman-teman. Jelek ya. Bisa ke 76 dulu sampai 72 ya. 76, 72. Kalau bisa mantul mungkin coba naik lagi lah. Dia ke 86 lah. Maksimal 88 dulu. Ya. Gapnya di sini tapi jangan berharap gap ya untuk saham gorengan seperti ini. Hati-hati aja. Ya. Ini saham gorengan panas soalnya. Ya jelas ini lagi downtrend banget. Ya downtrend banget. Kalau dibilang resist terdekat di 86 sampai 88 dulu. Maksimal 90 lah. Oke, tapi kalau untuk pemula, saran saya hindari saham-saham beginilah ya. Daripada Anda pensiun di saham, kasihan juga kan. Trading saham yang bagus saja. Jangan trading saham yang gorengan begini. Boleh, cuma Anda harus disiplin ya. Harus disiplin. Tebik juga tidak oke ya, cenderung masih downtrend teman-teman. Sudah eh, sekarang support dia di 1980, 1950, jebol lagi turun lagi. Resisten di 2010 sampai 2050 maksimal di sana. Posisinya jelek ya, lagi downtrend Tebik. Lanjut kita coba lihat Tugu. Tugu masih dalam fase-fase mencoba kembali uptrend ya. Dia sempat turun tapi masih dalam fase yang uptrend. Intinya gini, Tugu 1200 sampai 1220 itu support uptrend. Dia tidak boleh jebol. Kalau jebol hati-hati ya. Resisten ada di 1060 sampai 1300 dulu. Kalau bisa break 1300 lanjut naik bisa lumayan ya untuk Tugunya. Semoga bisa break 1300. Batasi resiko di 1200 saja untuk Tugunya. Karena itu support kuat di sana. Lanjut ke ADMR, tapi posisinya masih dalam fase yang bisa dikatakan masih uptrend lah ya untuk sekarang. ADMR masih dalam fase yang uptrend juga, support uptrend di 900 ya, tidak boleh jebol. Titik penting 890 900, titik penting di sana, tidak boleh jebol. Resisten sekarang ada di 950 sampai 970, itu resisten kuat untuk ADMR. Kalau bisa break mungkin bisa tes ke 1000. Ya, kalau bisa break 1970-nya. Posisi uptrend selama 900-nya tidak jebol. Yang turun-turun sampai 90 lah. Tidak boleh jebol lebih dari itu. Jelas ini masih uptrend ya untuk ADMR. Lanjut ke Asia terakhir ya. Ini gorengan panas teman-teman. Kalau dibilang uptrend masih dalam fase yang uptrend, masih dijaga di intinya gini deh, 102 sampai 100 itu support uptrend. Kalau jebol 100 itu kurang oke lagi. Ya 100 102 itu support uptrend. Resisten dia ntar saya lihat dulu. 107, 110 itu cukup kuat. Nah, kalau bisa break 110, nah bisa naik lagi. Tapi kalau nggak bisa break, hati-hati bisa cenderung bisa turun lagi. Ya, intinya kalau kalau teman-teman ada barang ini batasi di bawah 100 saja. 100 kalau jebol lepas saja. Ini karena ini saham gorengan ya teman-teman. Saham gorengan itu bisa ARB berjilid-jilid. Dan ini posisinya dari historinya sudah downtrend banget. Ya, dan ini saham masih tergolong baru ya. Kalau saran saya sih kalau memang Anda bisa mau trading ini, Anda harus punya plan untuk membatasi risiko. Jangan ditahan-tahan kalau dia sudah turun. Oke, apalagi sudah jebol support uptrendnya ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.